Selamat datang di channel Mas DIY. Kali ini saya akan memperlihatkan video dokumentasi saya mengenai pengelasan dalam air basah. Seperti ini prosesnya dan alat-alat yang digunakan. Pengelasan ini menggunakan jenis metode SMAW. Nah ini mesin lasnya mirip yang seperti yang digunakan pada pengelasan di darat menggunakan arus DC. Nah ini merupakan elektroda yang digunakan E6013 yang dikasih selotip. Kemudian untuk proses pengelasannya di dalam air seperti ini. Elektroda yang digunakan sebenarnya mirip yang digunakan untuk pengelasan di darat, namun elektroda ini dikasih selotip agar fluknya tidak terkena air. Ada juga yang digunakan elektroda khusus untuk pengelasan bawah air. Tapi kali ini menggunakan elektroda biasa E6013 yang dikasih selotip. Nah, ini untuk digunakan untuk pengelasan plat, untuk penyambungan plat ini. Ini proses pengelasannya. Penyelam menggunakan alat selam karena dilakukan pengelasan yang cukup lama. Nah ini pengelasannya ada gelembung-gelembung, itu gelembung itu muncul ketika fluknya itu terbakar. Ini prosesnya. Pengelasan dengan metode bawah air basah ini memiliki kekurangan, yaitu busur las yang terkena air secara langsung. Metode basah ini juga memiliki kelemahan lain, yaitu pendinginan dari logam lasnya yang sangat cepat sehingga hasilnya akan getas dan terjadi porositas. Untuk hasil lasnya itu sangat terpengaruh terhadap gelembung yang ada di busur lasnya itu. Namanya gelembung busur pelindung. Seperti ini. Untuk arusnya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengelasan di darat, karena membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya, dapat dilihat saja videonya. Ini merupakan video dokumentasi. Pengelasan kali ini dilakukan pada kedalaman 2,5 meter dan 5 meter. Nah, pengelasan plat ini digunakan untuk penelitian. Ada juga diselotip nopak yang digunakan untuk pelatihan. Semua bisa ikut mendaftar. Pelatihan biasanya dilakukan 2 bulan. 1 bulan untuk pengelasan di darat, kemudian 1 bulan untuk pelatihan pengelasan di dalam air. Bisa langsung hubungi Solo Teknopark jika membutuhkan. Ini arus yang digunakan berjenis elektroda negatif ya. Jadi elektrodanya itu yang negatif, arus negatif. Nah ini untuk penyelamnya tidak tersetrum karena arus yang digunakan itu DC dan tegangannya itu rendah, sekitar 20-30 volt. Kemudian elektroda yang dipegang itu juga merupakan arus negatif. Untuk pengelasan di darat sebenarnya juga mirip, karena yang digunakan sekarang kebanyakan
inverter arus DC ya untuk mesin lasnya. Dan voltasenya juga rendah, sekitar 30-an. Ini alat selam yang digunakan. Ini yang digunakan sedikit berbeda. Untuk weldernya menggunakan peralatan selam yang tabungnya di atas permukaan, jadi seperti helm. Untuk yang satu menggunakan alat selam tabung. Nah, ini pembersihan fluk. Selak-selaknya dipukul dan disikat ya. Ada metode pengelasan lain untuk pengelasan di dalam air, yaitu metode kering. Jadi nanti misalnya kita mengelas pipa, nanti dibikin ruangan di dalam laut, itu dibikin ruangan, jadi nanti airnya dikeluarkan, dibikin kedap air, jadi nanti pipanya itu kering pada saat mengelas. Nah, itu metode yang digunakan adalah flue core arc welding, karena flue core arc welding tidak banyak menghasilkan gas asap. Berbeda ketika yang digunakan SMAW, ini banyak asap yang keluar. Nah, ini secara dekat dapat lihat seperti ini. Ini ada pipa itu buat nyemprot, itu buat simulasi seperti pengelasan yang dilakukan di laut atau di air yang ada alirannya. Jadi disimulasikan seperti ini, disemprot dengan kecepatan tertentu. Ini nyala busurnya. Cenderung kurang stabil karena gas pelindungnya itu terdorong oleh aliran air. Seperti ini, bersihkan. Oke, terima kasih telah menonton video dokumentasi ini. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Jika Anda suka dengan videonya, bisa like dan subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.